Makanya kalau ulama berdebat, misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah, karena la sholat lima lam yakro bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa saja yang mudah bagi kamu, asal itu Quran. Sementing gak gending Jawa, gak nyanyi lah gitu. Ya sudah, mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim, misalnya yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Karena lagi penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal, sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet mesti mati nih buat sembelih, itu nggak sah, karena nggak usah disembelih ya wes mati kan, karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu, tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak, pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matinya mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya gak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau gak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal tau ora?" "Wis kanggo kon halal lah." Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, "Kenapa Gus?" "Ya nak kiai ra pantes, mosok kewan mesti mati nek tak sembelih, nak ra kiai pantes." Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak tak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan. Kejet-kejet mati rak lah wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago. Eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet, memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi, gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu. Di rumah-rumah tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi, karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang sudah didosan macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat tuh nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu ndak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup.
Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu nggak mungkin. Nah, kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan, Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan, kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam. Separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam.